Selamat datang di Lintas Penyintas bersama Abdel Ahrian. Gokil. Episode pertama sama Bang Panji Pragiwaksono, kedua sama Ceng Abdel. Gokil. Meskipun saya udah ngerekam sama yang lain, tapi ini duluan ya, udah gitu. Dan mohon maaf kalau misalkan pertanyaan masih basic ya, karena saya juga masih belajar untuk mengulik dan juga pemula. Mohon maaf nih. Jadi anggap aja nih konten ngobrol dan dengerin pengalaman hidupnya dari Ceng Abdel sebagai sesama penyintas. Penyintas apa? Ikutin aja. Silakan dinikmati. Sebelah gua sudah ada sang legend, teman-teman. Anjay. Cing Legenda Abdel. Astrea kali ya. Legenda. Iya. Tapi Cing Abdel dipanggil legend tersinggung gak sih? Atau baik-baik aja gitu? Baik-baik aja sih. Senang juga sih. Karena memang layak ya, Cing. Nah kalau layak kan orang lain yang ini ya. Orang lain yang punya penilaian ya. Asik. Anjay. Legenda. Karena udah berapa tahun, Cing, di showbiz? Ini showbiz bukan sih gitu ya? Iya ya kali ya. Apa kayak entertainment ini. Mungkin kalau gue dihitung dari gue siaran radio ya Har. Itu dari tahun 89 berarti gue. Berarti udah berapa tuh? 45 tahun lah ya. 35 tahun. 35 tahun. Kalau dihitung siaran radio itu termasuk showbiz ya atau entertainment. Dari umur 19 tahun gue udah siaran di radio gitu. Tapi kan gue masuk ke TV-nya baru tahun 2005 atau 2006. Bukan 90-an. Bukan, 90, enggak, 2005 2006. Penyiar di Jakarta, Cing. Penyiar di radio dulu di Jakarta itu ada radio komedi Har. Radio SK namanya. Jadi semua pelawak-pelawak tuh kalau punya program di Radio SK itu kayak sebuah kayak ada gengsinya lah kalau siaran di radio itu gitu. Ada penyiar, ada pelawak. Mungkin nama-nama pelawak yang lo dengar sekarang itu rata-rata dulu pernah siaran di Radio SK. Kalau lo tahu Bagito Group, Ya. Patrio, Komeng tuh di Amor, Mas Kasino, warkopnya tuh Mas Kasino yang siaran, Taufik Safala, Sulfa Dwiyanti, pokoknya kalau pelawak-pelawak Jakarta kayaknya itu asalnya dari Radio SK lah gitu. Tapi emang Cing Abdel dari dulu emang sudah kocak. Anjay kocak. Kayaknya mungkin kalau ngerasa kocak sih enggak ya, cuman ya standarnya orang-orang komik lah. Kalau ditanya lo tahu dari mana kalau lo bisa ngelucu gitu. Ya dari orang-orang yang kalau kita lagi nongkrong ketawanya tuh banyak karena kita gitu. Di tongkrongan lah ya. Di tongkrongan atau lagi berinteraksi sama orang-orang sekitar kita tuh ketawa itu banyak karena munculnya dari kita gitu. Jadi kayaknya gue ada dia bakat-bakat untuk bikin orang ketawa gitu. Modalnya tuh udah ada gitu. Apalagi begitu keterima di radio SK ngerasa memang ternyata memang bakat gue di industri pun bisa dieksploitasi lah untuk sesuatu hal yang bagus gitu. Jadi gue ngerasa bahwa ya paling tidak gue mengerti lah bagaimana berkomedi gitu. Tapi memang jenjang akhirnya waktu itu untuk jadi komedian di skit di TV itu memang lewat radio dulu, dinotis sama produser gitu. Kalau dulu kayaknya iya ya, karena masuk dunia entertainment itu radio, terus lomba-lomba model yang gitu-gitu nih, masuk ke TV nih, lomba-lomba model, bukan gue sih, maksudnya skena untuk masuk ke dunia ke TV ya, waktu itu ya, dari radio, lomba-lomba nyanyi, lomba-lomba model, ya segitu aja gitu. Memang jarang yang tiba-tiba ada orang masuk ke TV gitu, jarang lah gitu. Jadi memang ada jenjang-jenjangnya karena memang saat itu situasinya atau kondisinya memang seperti itu gitu. Kan dulu ada kompetisi kayak API. Iya, API mah udah kesini-sininya tuh, udah 2000-an lah. Iya. Udah 2000-an lah. Jadi kayak misalnya waktu di zaman-zaman gue siaran itu TV swasta tuh baru RCTI kalau nggak salah. RCTI dan SCTV. Jadi orang tuh kalau pengen dikenal secara luas harus masuk ke TVRI. Iya. Tapi kan supply-nya banyak, tapi demand-nya sedikit gitu. Maksudnya demand dari stasiun TV-nya gitu. Ya jadi persaingannya ketat banget gitu. Karena gue pikir tuh karena
mungkin Ceng Abdel punya kenalan produser atau gimana, oh ini orang lucu nih, atau enggak pendengar setia radio mungkin ya, jadi Kalau gue masuk TV-nya itu memang karena ada orang TV yang dengerin gue siaran. Awal-awal gue masuk ke TV itu. Jadi awal-awal gue tuh masuk di kalau kayak tamu-tamu figuran gitu, gue lumayan pernah lah gitu. Tapi untuk masuk ke satu acara terus spotlight-nya ada di gue itu di acara Republik BBM namanya dulu ada. Republik BBM itu kayak parodi negara yang isinya tuh lagi audisi menteri, pengen cari menteri. Pengen cari menteri nih, formatnya seperti itu. Jadi dicari orang yang memang bisa ngomong, karena kayak agak-agak semi stand up lah. Semi stand up, dikasih waktu 3-5 menit untuk kasih tahu program lo gimana kalau lo jadi menteri di Republik BBM ini. Nah, itu diperlukan orang-orang biasa sama si TV nih. Itu tahun 2005 lah, kalau 2005-an, 2006 lah. Diperlukan orang-orang biasa yang belum dikenal, dicarilah sama si produsernya itu orang-orang dari radio atau dari mana gitu. Nah, kebetulan salah satu produser di Indosiar itu ada yang dengerin siaran gue waktu itu, tahun-tahun itu. Jadi gue dicoba. Nah, setelah itu berjalan ya ngikutin arus aja lah gitu. Ternyata dia suka sama gaya komedinya. Nggak menang juga gue saat itu gitu. Jadi saat itu ada tiga Promat itu ada tiga kandidat menteri ya di acara ini. 2 itu dari selebriti, 1 dari orang-orang biasa. Nah gitu, satunya yang orang biasanya itu gue, yang 2-nya itu selebriti. Biasanya yang menang yang selebriti gitu. Yang gue sih nggak menang, cuma mungkin karena itu produsernya seneng dengan dengerin gue siaran, seneng dengan cara bercanda gue gitu. Akhirnya gue minggu depannya dipanggil lagi untuk ikut audisi lagi ceritanya gitu. Jadi ya jalan di situ aja lah ininya. Kapan pairing sama Temon? Kalau Temon kan gue siaran di radio sama Temon. Siaran di radio sama Temon. Nah terus di tahap selanjutnya 2006 atau 2007-an lah gitulah, di Indosiar juga ada tuh acara lomba nyanyi. Lomba nyanyi itu ada selebriti ajak temennya, kayak Sule ngajak supirnya, Rina tuh ngajak gurunya kalau nggak salah ya, kayak gitu. Nah waktu itu gue tuh udah habis Republik BBM itu, gue udah ada acara tuh di mana namanya, di Indosiar gitu. Jadi gue diminta untuk ngajak temennya. Pada saat yang bersamaan Temon juga diminta untuk ngajak temennya, karena Temon juga udah berkarir lah di TV lah kayak gitu. Jadi akhirnya gue berdua ini tuh bisa masuk ke situ. Lomba nyanyi, karena lomba nyanyi kita pasti nggak menang, terus apa yang harus iya pasti nggak menang lah kan. Akhirnya kita coba bikin gimmick lah gitu, karena kebetulan si yang hostnya itu Eko Patrio waktu itu, teman kita di siaran di Radio SK juga. Jadi sebelum nyanyi kita tektokan ngelawak-ngelawak dulu lah gitu. Jadi dikasih space waktu 5 menit sebelum lo nyanyi, ya ngelawak-ngelawak dulu lah, ngelawak radio. Nah pada saat lagi itu ada yang lihat tuh PH, production house namanya Multivision, waktu itu ngelihat nonton salah satu episode pas gue sama temen lagi bertanding lah di situ. Nah dia seneng tuh sama gaya komedi, karena gaya komedinya tuh memang gue pindahin banget tektokan radio, bahan-bahan radio kita mainin di situ aja gitu, mainin di TV. Seneng lah di Multivisionnya, terus dia tawarin lah jadi main di Abdel Temon gitu. Superstar itu ya? Yang bukan Superstar itu ya, Abdel Temon bukan Superstar. Sebenarnya perjalanannya sih relatif lancar-lancar aja ya gitu ya. Maksudnya tidak terlalu bisa didramatisir. Gue dulu terseok-seok gitu, enggak terlalu gitu juga sih. Tapi lama gitu kan, kalau mau dihitung dari 89 sampai 2007-an gitu, bisa 17-16 tahunan baru kita bisa ada di TV. Sementara di rentang waktu itu ya kita berjuang juga untuk ada di dunia entertainment ya, di pinggiran-pinggiran, MC, cuman yang MC yang acara-acara kecil, ngelawak di acara-acara kecil gitu. Karena di radio pasti kita punya fans tuh.
Dan biasa dapat job tuh dari fans pendengarnya kerja di kantornya bikin acara, penyiar disuruh jadi MC. Yang kayak gitu-gitu aja gue sama temen lumayan sering dapet lah gitu. Kan sekarang kan udah berubah ya, Cing ya. Maksudnya sekarang YouTube juga bisa bikin sendiri. Iya. Kalau menurut Cing Abdel, kalau Cing Abdel 30 tahun lebih muda lah. Kira-kira apa yang Cing Abdel lakuin? Karena udah tahu gini sekarang ya, makanya kita balik ke masa lalu 30 tahun yang lalu, tapi pola berpikirnya sekarang nih. Gue pasti akan ngomong, gue akan melakukan sesuatu, bikin aja dulu segala macam, ngelakuin segala sesuatu gitu, hal-hal yang bagus yang nanti nggak tahu ujungnya kemana gitu. Pasti gue akan ngomong gitu. Cuman kalau masih pakai pola pikir yang di tahun-tahun itu, kayaknya juga gue nggak bakal deh gitu, nggak bakal bikin sesuatu untuk ini gitu, karena dulu tuh nggak ada motivasi pengen jadi artis, pengen jadi ini, lebih nyaman ada di belakang layar gitu. Penyiar aja itu juga bisa jadi penyiar karena gue ngerasa walau itu ujung tombaknya radio tapi nggak kelihatan sama orang gitu. Sebelumnya merasa terganggu untuk terlihat? Atau? Iya, masih ada kayaknya nampil di depan orang kayaknya nggak gue deh gitu. Oh, jadi itu salah satu yang mungkin Cing Abdel ngerasa, kok ternyata showbiz kayak gini ya? Iya gitu. Jadi kayak kalau disuruh ikut casting, gue tuh akan kebingungan sendiri tuh harus ngapain ya, karena gue memang menghindari itu gitu. Disuruh berakting, disuruh ini tuh gue dulu kayaknya nggak gue banget dah gitu. Jadi kalau pola pikirnya masih zaman dulu, terus udah ada YouTube, udah ada, kayaknya gue nggak bakal juga nyoba-nyoba dah gitu. Cuman karena sekarang udah pola pikirnya pakai suasana sekarang, jadi tahu apa yang harus dikerjakan untuk bisa hadir di dunia entertain, ya pergunakan fasilitas yang ada aja dan lebih gampang gitu. Lebih gampang punya, ada YouTube, ada Instagram, ada Twitter, ada hal-hal yang ada fasilitas-fasilitas yang bisa kita gunakan untuk mengekspresikan ekspresikan yang kita mau, ekspresikan diri kita gitu. Atau berpura-pura jadi orang lain itu. Sekarang fasilitasnya banyak gitu dan digunain aja, udah banyak juga kasus atau contoh yang berhasil karena dari coba-coba akhirnya bisa jadi sesuatu yang bisa dipegang, bahkan jadi profesi gitu. Kan Cing Abdel itu udah berarti 30 tahunan. Apakah melakukan stand up komedi itu cara Cing Abdel untuk tetap relevan sampai sekarang? Mungkin salah satunya itu ya. Kalau orang-orang itu suka banyak yang nanya juga, gimana caranya untuk tetap relevan, tetap bertahan gitu. Kalau menurut gue mungkin salah satu yang gue lakukan, walaupun gue nggak dulu juga nggak terlalu gue harus begini nih supaya bisa bertahan, gue harus begitu. Gue jalanin aja gitu. Ada kesempatan di depan, terus gue ambil. Kayak ada kesempatan di radio, gue ambil di radio. Terus ada kesempatan dikasih kesempatan untuk ikut audisi yang Republik BBM, gue ambil gitu. Memang mengikuti alur yang disediakan. Gue tuh tidak menciptakan gitu. Gue itu kayaknya diuntungkan dengan sesuatu yang datang di hadapan gue, terus gue eksekusi lah. Dieksekusi, termasuk di stand up comedy. Stand up comedy pertama kali gue tuh di Metro TV itu ditawarin juga. Ditawarin juga, jadi Metro TV lagi nyari orang yang bisa untuk ngisi di acara stand up comedy show. Berapa nih, Cing? 2011 berarti. Serius baru stand up baru Cing Abdel disuruh stand up? Disuruh stand up karena si Metro juga kekurangan komika waktu itu. Karena mungkin Cing Abdel komedian pasti bisa. Betul, mungkin itu lagi dicoba mungkin ya. Karena kan waktu itu berbarengan sama Kompas Suci yang pertama tuh. Jadi yang memang komika itu larinya ke si Kompas. Sedangkan si Metro tuh dapat kebagian komika yang tidak berkompetisi di Kompas, makanya kurang gitu. Jadi dicoba sama Metro untuk ambil yang memang udah ada basic komedian atau basic penyiar gitu. Jadi gue salah satu yang diundang sama Metro gitu. Nah gue coba aja gitu, dan kebetulan juga cocok aja kali sama seleranya Metro gitu, gaya komedi gue. Cing Abdel itu nggak tahu teori stand up? Nggak tahu, kan gue nggak tahu ada yang namanya stand up. Karena nggak ada yang tahu.
Makanya gue termasuk orang yang kalau menurut gue mah lucu-lucu aja, nggak bakal bisa diteoriin, nggak bakal bisa diformulain gitu awal-awal ya. Iya. Awal-awal karena memang waktu itu berkomedi ya. Kalau kita ngelawak grup ya caranya kita nggak nyusun premis, tersetup gini, enggak, kita ketemu terus kita ngobrol, wah lucu nih di sini, jadi cerita tuh palingan cuman sinopsis doang gitu, isi segala macam, ini kita mau hari ini ya, enggak, kita omongin justru, jadi baru kita tulis, baru kita tulis. Nah kalau ini kan berbeda caranya. Iya. Lo tulis dulu baru lo omongin gitu. Nah itu yang ada perbedaan itulah yang mungkin ada gap antara cara berkomedi yang udah ada di sini di Indonesia ini sama masuknya stand up komedi yang penuh teori, yang dari dulu orang mah lucu aja, susah di teoriin, susah di sekolahin, bahkan sekarang ada pecahkan yang bisa mengulik gimana caranya menjadi lucu lah gitu. Dan jadi awalnya gue sambil belajar juga semuanya, terus belajar, bahkan paling banyak belajar saat jadi juri justru gue, karena gue jadi juri suca. Saat itu gue dengerin Radit, dengerin anak-anak stand up yang udah jadi juri komika juga, caranya, terus formulanya gitu. Ya gue belajar sambil gue diberikan keuntungan untuk bisa belajar tapi dibayar gitu. Iya. Enak gitu jadi itu. Jadi ada keuntungannya lah gitu. Jadi menurut Cing Abdel, apakah komedi itu talent atau talent lah, bakat. Nggak bisa tidak bakat. Kalau latihan itu berarti susah dong. Susah. Lo kan kayak orang bisa nyetir, tapi nggak semuanya bisa jadi pembalap. Udah lo. Lo bisa naik motor, lo coba nggak bisa ikut MotoGP gitu. Kalau bakat lo nggak ada, lo bisa dipelajari nih. Tapi pemilihan diksi, POV lo itu bakat kalau menurut gue ya. Menurut gue ya, kayak orang yang udah punya bakat ngelucu, punya bakat komedi, dia akan lebih sensitif untuk memilih diksi yang ini kayaknya bakal ketawa nih. Memilih POV yang unik gitu. Kayak kita bisa nyanyi tapi nggak bakal bisa, lo mau latih sebagus apa juga ya suara lo emang segitu. Nah menurut gue komedi juga gitu. Gitu ada, dan semua sebenarnya punya bakat, gimana lo tebal tipisnya aja lah gitu. Kan ada orang-orang yang masuk jadi stand up komedian terus kemudian dia menyadari bahwa dia lebih optimal kalau jadi penulis. Ya. Itu kan karena dia ngerasa, oh bakat gue nih, gift gue bukan mendeliverikan lewat stand up comedy atau lewat verbal. Gift gue tuh adanya di nulis skrip, sketsa, sutradara, kayak gitu. Itu kan menurut gue kesadaran yang akhirnya didapetin pada saat dia melakukan stand up-nya. Memang bisa dipelajari, memang bisa. Cuman begitu lo bareng-bareng belajar, satu punya bakat, lebih cepat yang punya bakat. Iya. Bukan artinya itu tidak bisa dipelajari, bisa. Memang bisa dipelajari, tapi untuk yang jadi yang berhasil kan semuanya ada tempat-tempatnya gitu. Kita mau maksain kita jadi pemusik gak bakal bisa lah. Gitu. Cuman lo nyanyi genjreng-genjreng bisa, tapi nggak akan sebagus yang punya bakat. Ya, tidak akan sebagus yang punya bakat. Dan kita masing-masing dikaruniai bakat yang berbeda-beda gitu. Cing Abdel, kalau lagi free time atau waktu luang ngapain sih, Cing? Nih, kayak ini. Masa? Iya. Dari kecil gimana? Gue nggak main orangnya, nggak mainan. Nggak main? Nggak keluar rumah nongkrong. Itu habis di masa SMA lah paling lah. Keluar itu nongkrong itu juga karena pengen cabut dari rumah aja gitu, nggak kepengen ada di rumah, jadi gue harus keluar gitu. Tapi kalau gue nyaman di rumah ya gue akan di rumah gitu. Waktu umur ya sekolahan, SMA, kuliah itu karena kan lagi nyari identitas diri lah dibilangnya gitu. Kayaknya hampir semua orang nggak betah di rumah deh, karena ngerasa aturannya membelenggu, akhirnya pergi ke rumah. Bukan karena dia senang keluar rumah,
atau nongkrong cuman karena pengen tidak ada di rumah aja. Nah, mungkin gue yang kayak gitu, pengen nggak ada di rumah aja, jadi akhirnya gue main. Tapi kalau di sekarang sih enggak, hampir tidak pernah main gue. Udah umur kali aja. Salah satunya mungkin ya. Karena gue tuh penasaran sama orang-orang, terutama seniman ya, penyanyi, stand up comedian. Gue tuh penasaran sama mereka di luar panggung. Free time-nya kan nggak mungkin mikirin jokes terus kan. Nah mereka tuh ngapain gitu sampai punya POV kayak gini, punya diksi kayak gini gitu. Apakah sering ngobrol sama komedian itu ngaruh? Pengaruh lah pastilah, kan maksudnya gue di rumah itu juga bukan diem doang gitu. Di rumah dia melakukan ini, ada lo dateng, dan gue dapat insight baru. Ada anak-anak ini, kan kalau gue setiap di rumah tidak ada kegiatan di luar, kayaknya gue pasti syuting YouTube dah. Dan pada saat syuting YouTube, itu pasti ada orang baru yang bisa kasih insight Baru ya. ya, baru. Gue bisa tahu perkembangan tanpa harus baca-baca, dengan ngobrol sama orang itu dapat apa namanya, bisa up to date terus gitu. Jadi kayak kalau handphone tuh update iOS-nya tuh udah otomatis gitu. Ada satu update, terupdate sendiri karena ya sering ketemu sama orang lain gitu. Cuma kayak yang nongkrong-nongkrong gitu udah kayak udah nggak pernah deh. Jarang banget dah. Salah satu kelemahan itu sebenarnya. Karena menurut gue dari beberapa yang ngobrol-ngobrol di sini, nongkrong, ketemu orang baru, ketemu itu membuka cakrawala berpikir, membuka kesempatan juga. Ya, Gitu. sebenarnya ini nongkrongnya Cing Abdel sebenarnya ini kan. Mungkin ya. Oh iya tuh. Iya. Mungkin salah satu cara gue nongkrong lah kayak gini lah gitu. Jadi Cing, konten saya itu namanya lintas penyintas. Namanya. Jadi gue percaya kalau setiap orang itu sebenarnya survivor, penyintas. Gitu. Pertanyaan terakhir sih kayak tragedi atau trauma Cing Abdel yang mana yang Cing Abdel syukuri? Kalau gue kan kanker, gue bersyukur kanker membuka perspektif lah. Nah kira-kira Cing Abdel ada nggak sih yang kayaknya kalau misalkan ini nggak kejadian sama gue dulu, kayaknya gue nggak akan kayak jadi sekarang deh. Trauma atau tragedi apa yang bisa diceritain ya, jangan. Iya. Kayaknya memang karena kan gue pernah pernah narkoba ya, Iya. pernah narkoba. Kalau mau diambil dari sisi positifnya sih, mungkin terjerumusnya gue di masalah-masalah itu. Oh, berapa Cing itu? Itu dari tahun 93, 94 lah gitu ya, dari zaman-zaman itu. Belum TV bahkan. Gue belum di TV. Kalau ada yang disyukuri adalah kemampuan gue untuk lewat di tragedi itu gitu. Bukan tragedinya yang gue syukuri, gue pernah menjalani tragedi itu, cuman bisa ngelewatin tragedinya itu yang gue syukurin, karena banyak ngerubah cara berpikir, ngerubah cara hidup gitu. Maksudnya begitu kita udah tua nih, kita umur 40-an, 50-an tuh baru ngerasa gitu bahwa apa yang dulu dilakukan itu ternyata berefek buruk buat orang-orang di sekitar. Buat orang-orang di sekitar kita gitu, buat nyokap gue, buat kakak gue, buat bokap gue gitu. Gue bisa merasakan penderitaan mereka gitu. Pada saat gue bisa merasakan itu, pada saat ada orang yang sekarang gue care, anak gitu. Kan gue care sama anak gitu ya. Jadi gue bisa merasakan bahwa apa yang sebenarnya gue lakukan itu berdampak loh sama orang-orang yang care sama gue gitu. Yang care sama gue bisa merasakan misalnya sesederhana anak gue nggak bisa bikin PR, betapa sedihnya gue gitu. Anak gue merasa nggak punya temen atau berantem sama temennya, itu gue sedih gitu. Nah, gue akhirnya kembali tuh, itu gimana perasaan orang-orang di sekitar gue pada saat gue ada di masa-masa itu gitu, bandel atau merapotin gitu. Nah, akhirnya itu yang bisa bikin gue bersyukur. Akhirnya gue bisa merasakan nih apa yang orang-orang itu rasakan, dan sekarang kayaknya gue pengen memperbaiki deh. Jangan sampai orang-orang di sekitar gue itu sedih gara-gara gue gitu. Itu dari tahun berapa sampai tahun berapa, Cing?
70. Ini kita ngomongnya Putau ya, karena mungkin di sekitaran sela-selanya itu gue masih ada ini dari 93 itu sampai tahun 2000-an lah, sampai tahun 2000-an, 2000 itu gue ada di siklus hidup, kerja, rehab, rumah sakit, kerja, rehab, rumah sakit, kerja, rehab, rumah sakit, itu aja tuh ini gue gitu, siklus hidup gue gitu. Kerja supaya dapat duit, supaya bisa beli putau, ntar udah mau tahu ini harus direhab, keluar kerja lagi supaya bisa beli putau, rehab lagi, rumah sakit lagi, gitu aja terus gitu. Dan keluarga tahu gitu? Tahu gue ngaku ke keluarga itu tahun 96. Maka itu 93-94an lah, 2 tahun. Maka itu terus gue ngaku sama keluarga di tahun 96. Nah, mulailah tuh udah pengobatan. Makanya gue tahu Tasik karena gue pernah direhab di Tasik. Kok bisa ke Tasik? Karena dulu belum ada tempat-tempat rehab. Adanya di Tasik? Adanya di Tasik. Di Tasik tuh, di pesantren Suralaya itu punya unit usaha panti rehab. Wow. Jadi kayak rehab tapi metode pesantren gitu. Iya. Nah, gue sempat di rumah sakit, diem di rumah untuk ini dalam rangka ya itu aja, untuk sembuh, berkegiatan, punya duit, pakai, relapse lagi, sakau lagi, begitu aja tuh selama 6 tahunan lah gitu. Tapi bisa ngalahin adiksinya gimana tuh? Itu susah banget loh ya. Kayaknya adiksi itu yang bikin narkoba apapun ya sebenarnya. Yang adiksi itu 2 nih, ada adiksi secara fisik atau adiksi secara mental. Rata-rata adiksi secara fisik itu mudah disembuhkan. Oh ya? Secara fisik ya. Bukannya yang bikin sako fisik ya? Iya, sakit segala macam itu palingan 2 minggu kelar udah. Lo nggak pakai putau 2 minggu ya udah, lo nggak ada sakau gitu. Tapi sabu segala macam ya udah, lo pas lagi sakau badan lo menagih gitu. Ya udah, lo tahan. Kalau lo tahan sakit lo tahan aja. Kalau nggak ada yang mati karena sakau tuh nggak ada. Orang mati karena sakau tuh nggak ada gitu. Iya. Karena putus zat itu nggak ada. Orang mati tuh karena kelebihan zat. Overdosis ya? Iya, overdosis atau lethal dosisnya itu. Kalau lo nggak pakai ya nggak akan mati gitu. Iya. Nggak kayak obat. Kalau obat kan, obat yang kita gunakan kalau kita nggak dapat obat sakit apa, kalau kita nggak minum, kita bisa meninggal. Kan ya itu ya. Ini orang kan kalau sakit dikasih obat, dikasih obat nih ke orang normalnya nih. Nah, narkoba itu nggak sakit tapi dikasih obat. Makanya yang mematikan justru itu ya? Iya, mematikannya justru itu. Jadi secara fisik bukan gue bilang gampang ya, tapi itu relatif lebih mudah ketimbang mental gitu. Karena kalau lo dikurung aja sebulan ya kelar secara fisik, ketagihannya udah nggak ada tuh. Dikurung aja gitu, kayak di penjara, dikurung gitu, ya udah sembuh dengan sendirinya gitu. Tapi mentalnya yang kayak lo pernah apa ya, lo nggak boleh setiap kanker. Kesukaan apa lo yang nggak boleh? Makan pengawet. Yang lo suka. Iya. Ada kan, tetap kepengenan mah ada. Iya sih. Nggak bakal bisa hilang kan? Sekarang masih makan sih. Iya. Ya sama lah seperti itu gitu. Cuman akhirnya lo pertimbangan akal sehat lo memenangkan yang mana nih? Kalau gue makan ntar gue tambah parah lah, ini segala macam gitu. Akhirnya lo bisa untuk nggak makan. Sama seperti waktu kita narkoba nih, kita ada kepikiran, kalau gue pakai lagi bisa bahaya nih. Tapi pikiran itu kalah sama si adiksi mental adiksinya ini gitu. Jadi ada kayak orang klepto gimana sih? Udah tahu ya? Iya. Nyuri. Klepto udah tahu nih nyuri nggak boleh, cuman nggak tahu apa yang menyebabkan dia untuk tetap ngambil. Adrenalin. Betul. Nyari adrenalin. Nah, itu untuk adrenalinnya, keinginannya masih ada, segala adrenalinnya kayak terlecut lah. Kalau ini kayaknya pengen ya, cuman kita memanage-nya aja gimana, memanage supaya jadi nggak pakai gitu. Dan ini berarti udah puluhan tahun dan udah alhamdulillah udah bisa ini. Udah, maksudnya
Nggak kepikiran lagi sekarang kan? Kepikiran lah. Masih. Lah. Masa lo nggak kepikiran anaknya mie sih? Kalau lo lagi jalan, terus ngelihat, atau lo lagi jalan nih, terus Tapi kan narkoba nggak segampang, ada warung kopi nih, kan nggak segampang itu aksesnya. ya kan triggernya beda-beda. Oh, Kayak lo ke trigger mau makan mie gara-gara apa? ngeliat warung. Nah, kan nggak ada apa-apa tuh ngeliat warung. Sekarang ngeliat sesuatu yang mengingatkan gue pada saat gue pakai, ya itu kan balik lagi ke trigger gitu. Emang segampang gitu aksesnya? Enggak kan? Ya enggak kan, triggernya itu. Terus next step-nya apa nih? Iya. Kalau lo kegoda ya lo ke BD akhirnya. Gitu, cuman triggernya kan ada di luar nih. Kayak lo lewat warung Indomie, atau lo lagi jalan terus ada yang makan Indomie goreng, baunya Iya. itu kan trigger kan. Iya. Tinggal gimana lo ke dapur nggak, masak atau enggak gitu, tinggal itu. Nah, sama lah ya yang kayak gitu. Kayak misalnya gue ke trigger sama bau bensin karena gue dulu suka pakai di pom bensin. Banyak macam-macam orang. Ada orang yang ke trigger karena ngeliat muka temennya yang biasa pakai. Ada Harus tahu gue. iya gitu. Oh, bisa gitu ya? Bisa nagih gara-gara itu gitu. Jadi macam-macam lah ya. Cara kita ngehandle itu, memanage kepengenan itu ya. Mungkin karena udah semakin tua, udah ngerasa ini akan lebih banyak mudaratnya daripada enaknya kalau gue melakukan itu gitu. Mungkin ya. Spiritual juga ngaruh ya? Mungkin spiritual pengaruh untuk sebagian orang tuh, sebagian orang juga ngerasa nggak ada pengaruhnya mungkin gitu. Iya. Makanya banyak yang bilang kalau di ini tuh si Jangkis ini tidak ada, dia selalu present continuous tense, recovering, tidak pernah recovered gitu. Ntar lo kalau udah mati lo baru lo sembuh namanya. Di perjuangan seumur hidup itu? Iya, katanya lifetime journey lah. Kalau lo pengen disebut sembuh ya lo mati pada saat lo clean dari narkoba, katanya gitu. Karena banyak juga kan orang yang relapse setelah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun berhenti, terus relapse gara-gara hal sepele. Kangen kali ya, seteguk dua teguk gak apa-apa kali kalau misalnya alkohol ya. Seteguk dua teguk gak apa-apa lah lagi sama teman-teman gitu. Ya awalnya di situ gitu. Kebablasannya di situ gitu. Gitu. Keren. Semoga Cing Abdel tetap sehat selalu. Amin. Supaya tidak relapse. Saya juga aminnya supaya tidak relapse juga kankernya. Iya, supaya lo nggak relapse juga ya. Amin. Jadi itu aja paling ya, Cing ya. Oke, makasih ya. Sama-sama. Terima kasih loh. Ya. Terima kasih, Cing. Ya.